Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya Selasa 17 November 2020. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami boleh menikmati hari baru anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menikmati hidup anugerah-Mu. Mengawali seluruh hari kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus untuk mendengarkan dengan baik, agar firman-Mu terus menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Amin. Diangkat dari air, tema renungan kita hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, beberapa bulan yang lalu terjadi banjir ringan di Rantepao. Akibatnya meluap air sungai saat hujan deras. Meskipun hanya tergolong banjir ringan, tetapi banyak yang mengalami kerugian, salah satunya peternak babi di sepanjang pinggiran sungai. Banyak babi yang harus terbawa aliran sungai. Banyak babi yang mati karena tenggelam dan terbentur batu atau kayu. Tetapi tidak sedikit juga yang masih berada di dalam air dan berusaha untuk selamat. Akhirnya, pemilik babi yang melihatnya kemudian menarik dan mengangkat babi itu, sehingga babi itu bisa tetap hidup. Sungguh beruntung babi itu masih diselamatkan oleh sang pemilik yang mengangkatnya dari dalam air. Titah Raja Firaun untuk membunuh bayi laki-laki orang Ibrani dan dengan dibuang ke sungai merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan. Bayi kecil yang diberi nama Musa juga menjadi bagian dari perintah raja itu. Ibunya berusaha menyembunyikannya selama 3 bulan. Kemudian memutuskan untuk memasukkan ke dalam peti pindan
dan dilepaskan di sungai Nil. Tuhan yang berkuasa tahu bahwa Musa adalah orang yang telah disiapkannya untuk membebaskan bangsa Israel. Ia bertindak secara luar biasa dengan menyelamatkan Musa dari kematian. Tetapi Tuhan bertindak melalui putri Firaun. Musa diangkat dari air dan selamat. Jemaat kekasih Tuhan, dalam Kristus kita pun telah diangkat oleh Tuhan dari sungai dan lembah kematian. Tuhan bertindak dalam hidup kita dan menyelamatkan kita semua. Tuhan punya rencana melalui diri kita. Oleh karena itu percayalah bahwa kita semua hidup untuk Tuhan dan Dia akan bertindak luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Seperti yang dinyatakan kepada Musa yang diangkat dari air. Bersyukurlah atas kemurahan penyelamatan dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini, yang kami boleh dengar dan renungkan bersama-sama. Kiranya menguatkan iman dan pengharapan kami, untuk terus percaya bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami. Untuk kami terus menyandarkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Untuk kami terus yakin bahwa Tuhan akan ada menopang kami. Bapa di dalam sorga, bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rama yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka dan menerima berkat-berkat lainnya. Kalau hari ini bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka dan peliharakan kehidupan mereka selanjutnya. Jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, Tuhan Engkau kuatkan iman mereka. Engkau berkati proses pemulihan mereka dan pulihkanlah mereka ya Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, masalah ekonomi, yang sementara berjuang mencari pekerjaan, persoalan rumah tangga, dan berbagai persoalan-persoalan kehidupan lainnya. Tuhan Engkau melawat mereka dan menopang mereka, melewati pergumulan-pergumulan kehidupan jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu dalam kehidupan mereka hari ini. Berkati dalam pekerjaan dan usaha mereka. Berkati dalam rumah tangga mereka masing-masing. Berkat dan damai sejahtera-Mu Engkau terus anugerahkan. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka pada hari ini. Tuhan Engkau terus menambahkan pengetahuan yang baik kepada mereka. Dan kawalah mereka ke masa depan yang baik Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sementara mencari pasangan hidup. Berikanlah yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, orang tua kami yang lanjut usia terus Tuhan berkati. Berikanlah kekuatan, kesehatan, topanglah dalam menjalani masa tua mereka. Bapa di dalam sorga, pembangunan gedung, sekolah minggu dan ruang serbaguna yang terus berlangsung. Kami mohon Tuhan memberkati, campur tanganlah di dalamnya Tuhan sehingga proses pembangunan ini terus berjalan dengan baik. Bapa di dalam sorga, kami mohon berkat-Mu untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah dalam memimpin bangsa negara kami. Tuhan Engkau berkati, karuniakanlah damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Berkati di dalam mengendalikan COVID-19 saat ini Tuhan, sehingga penyebaran COVID boleh berhenti dan kami boleh menikmati kehidupan seperti sedia kala. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan di dalamnya. Berkati dokter, para medis, relawan, aparat keamanan TNI Polri di dalam
menangani masalah COVID saat ini. Tuhan melindungi, menjaga mereka. Bapa Sorgawi, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lindungi dan jaga kami ya Roh Kudus. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.